Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nama saya Rifki. Saya Yudo. Saya Fitri, kami dari SMA Negeri 1 Karimun. Kabar semuanya, semoga baik-baik saja ya. Bantu bumi kita dalam melalui masa pandemi ini dengan cara menjaga kesehatan dan patuh terhadap aturan kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah. Tetap semangat dalam berkreativitas, walau keadaan mendesak untuk tetap di rumah aja. Nah, karena wabah COVID-19 belum berakhir, pada bosen gak sih di rumah aja? Biar gak bosen, kita ngapain ya? Gimana kalau kita jalan-jalan aja? Hah? Jalan-jalan? Kan lagi ada corona weh. Bukan, maksud aku itu jalan-jalan online. Aku mau ngajak kalian jalan-jalan virtual ke Museum Timah Indonesia yang ada di Pangkal Pinang. Jom jom. Aktivitas penambangan timah di Indonesia telah berlangsung lebih dari 200 tahun dengan jumlah cadangan yang cukup besar. Di Indonesia sendiri, wilayah cadangan timah mencakup Pulau Karimun, Kundur, Singkep, dan sebagian ada di daratan Sumatera seperti di kota Bangkinang. Terus ke arah selatan ada Pulau Bangka, Belitung, dan Karimata. Namun, aktivitas penambangan timah lebih banyak dilakukan di Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep. Dari sejumlah pulau penghasil timah itu, Pulau Bangka lah yang merupakan pulau penghasil timah terbesar di Indonesia. Kegiatan penambangan timah di Pulau Bangka sendiri diperkirakan dimulai pada tahun 1700-an. Aktivitas penambangan timah di pulau-pulau ini telah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda hingga sekarang. Bukti-bukti mengenai jejak pertambangan timah di Pulau Bangka secara lengkap dipaparkan di Museum Timah yang berada di kota Pangkal Pinang. Untuk teman-teman ketahui bersama, sejak ditemukannya timah di Pulau Bangka pada awal abad ke-18, Pulau Bangka menjadi pulau yang diperebutkan oleh bangsa Eropa seperti VOC dan Britania. Oh iya, hampir sebagian besar masyarakat di Bangka yang hidup saat ini sebenarnya terkait erat dengan para pendatang yang pada masa dahulu terlibat pertambangan timah loh. Para pekerja tambang yang datang ke Pulau Bangka sebagian besar dari negeri Tiongkok. Nah, selain meninggalkan jejak para pekerja tambang, pertambangan timah ini juga menyisakan sesuatu yang unik pasca tambang. Yang menjadi magnet turisme ialah danau-danau kaolin yang sangat indah. Nah teman-teman, jadi udah pada tahu kan bagaimana sejarah timah di Indonesia? Sekarang aku mau ngajak kalian nih jalan-jalan virtual ke Museum Timah Indonesia yang ada di Pangkal Pinang. Museum Timah Indonesia yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 179 Kota Pangkal Pinang ini dulunya merupakan bangunan tempat tinggal para karyawan perusahaan milik Bangka Tim Wining, yaitu badan usaha milik pemerintah kolonial. Bangka Tim Wining sudah ada di Pulau Bangka sejak tahun 1816 dengan kota Muntok sebagai pusat keresidenannya. Namun, pada masa pemerintahan Jepang sekitar tahun 1942, pusat keresidenannya dipindahkan menjadi ke kota Pangkal Pinang. Nah teman-teman, ada yang menarik loh dari museum ini. Kepala Museum Timah Indonesia mengungkapkan, setelah kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tahun 1948 sampai 1949, tokoh-tokoh pejuang Indonesia seperti Bung Karno dan Bung Hatta pernah diasingkan di sini. Selain itu, bangunan ini pernah juga dijadikan sebagai tempat perundingan Praromroyen sekitar tahun 1948 sampai 1949.
Pada tahun 1959, bangunan ini dijadikan sebagai Museum Wisma Budaya. Namun, lantaran kental dengan sejarah pertimahannya, pada tahun 1997, bangunan ini diresmikan menjadi Museum Timah Indonesia, sekaligus menjadi museum timah pertama di Asia. Nah, ketika kita memasuki kawasan museum, kita bakal disambut oleh bor bangka yang klasik. Alat ini merupakan peninggalan zaman Belanda yang digunakan dalam kegiatan penambangan tempo dahulu. Di sisi lain juga terdapat beberapa benda terklasik yang dulu digunakan dalam kegiatan pertambangan. Seperti lokomotif klasik yang dahulu digunakan sebagai pembangkit listrik untuk keperluan pertambangan, belasan mangkuk raksasa yang digunakan sebagai tempat melebur biji timah, dan alat monitor tambang semprot. Memasuki ruangan museum, kita juga dapat menyaksikan beberapa diorama. Diorama di sini terdapat 3 jenis. Diorama pertama menjelaskan tentang sejarah awal pertambangan timah di Pulau Bangka. Diorama kedua yaitu menginformasikan tentang alat-alat yang digunakan dalam pertambangan. Selanjutnya, diorama 3 menjelaskan tentang proses pertambangan timah dengan alat yang sudah modern. Selain masih mempertahankan bangunan asli, di sekitar museum juga masih terpajang alat-alat yang digunakan dalam tambang. Dan alat-alat inilah yang memberikan informasi kepada pengunjung tentang perkembangan penambangan timah di Indonesia. Nah teman-teman, itu tadi jalan-jalan virtual ke Museum Timah Indonesia oleh kami bertiga. Seru kan? Iya nih, selain bisa jalan-jalan, kita juga bisa mendapatkan informasi secara rinci tentang seluk-beluk dan sejarah panjang dunia pertimahan di Indonesia. Jangan lupa like video ini, Share juga ya ke teman-teman kalian.